Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 14 Desember tahun 2025. Bab 3606, Utara atau Selatan. Bab 10.336 sampai dengan bab 10.340. Setelah mendengar bahwa Wu Feiyan meminta ketiganya untuk pergi mencari bahan-bahan langka dan berharga, ketiganya langsung setuju tanpa ragu sedikit pun. Masa pengasingan yang panjang adalah masalah ledakan energi awal yang diikuti oleh penurunan dan akhirnya kelelahan. Jika seseorang mengasingkan diri terus-menerus sampai membuka istana Niwan, waktu akan berlalu dalam sekejap mata dalam siklus kultivasi yang tak berujung. Namun, terganggu pada saat yang krusial membuat sangat sulit untuk kembali terlibat dan mendapatkan kembali keadaan pikiran itu. Pengasingan ketiganya selama periode ini menghasilkan sedikit hasil, menyebabkan mereka secara bertahap menjadi tidak sabar. Wu Feiyan sangat menyadari bahwa jika dia berada di posisinya, terganggu tepat saat dia akan membuka istana Niwan kemungkinan akan membutuhkan pembunuhan puluhan orang untuk sedikit meredakan amarahnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan ketiganya memasuki dunia fana terlebih dahulu, sebagian untuk mengurangi ketidaksabaran dan kebosanan mereka, dan sebagian untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang yang baik. Kultivasi Wu Feiyan sudah lama mencapai titik buntu, dan dia juga mendambakan beberapa perubahan, tetapi dia masih harus mengelola perkumpulan Poshing dan tidak bisa menghabiskan waktu lama di dunia fana untuk mencari peluang. Jadi, membiarkan ketiga tetua pergi menjadi solusi terbaik menurutnya. Wu Bolin sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi mendengar bahwa Wu Feiyan telah mengizinkannya memasuki dunia fana dan bahwa dia bebas bergerak, suasana hatinya sedikit membaik. Setelah sekian lama mengasingkan diri, dia belum sempat menghirup udara segar selama beberapa hari, dan sekarang dia terkurung di tempat ini lagi, yang benar-benar tak tertahankan. Bisa keluar kemana saja, jauh lebih baik baginya daripada tinggal di tempat yang menyedihkan ini. Jadi dia segera berkata dengan hormat kepada Wu Feiyan, "Yang mulia, saya bersedia melakukan perjalanan ke ujung dunia untuk menemukan harta karun langka yang dibutuhkan untuk kultivasi Anda." Wu Feiyan mengangguk dan berkata, "Ini juga merupakan kesempatan bagus bagi kalian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia saat ini." Perubahan sosial selama 100 tahun terakhir belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kalian ingin memahami dunia ini, kalian harus membenamkan diri di dalamnya dan mengalaminya sendiri. Aku akan meminta Tianlin menyiapkan peralatan komunikasi untuk kalian. Kalian masing-masing harus merencanakan rute dan melakukan perjalanan selama setahun. Jika kalian menemukan hal penting, segera hubungi aku. Jika aku memiliki tugas yang membutuhkan bantuan kalian, aku juga akan segera menghubungi kalian.
Setahun hanyalah sekejap mata jika digunakan untuk kultivasi terpencil. Tetapi jika digunakan untuk urusan duniawi, mengingat tingkat perkembangan dunia saat ini, itu lebih dari cukup untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Ketiganya telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk berlatih ilmu, sehingga hanya menyisakan sedikit waktu untuk berkeliling dunia. Kini, dengan kesempatan langka ini, mereka langsung setuju. Wu Feiyan memberi mereka beberapa hari untuk bersiap, dan memerintahkan Wu Tianlin untuk menyiapkan paspor Singapura bagi mereka. Setelah paspor siap, Wu Tianlin akan mengantar mereka pergi ke kewarganegaraan Singapura. Dipilih karena menawarkan akses bebas visa ke salah satu negara terbanyak, sehingga perjalanan ke sebagian besar tempat menjadi jauh lebih mudah. Meninggalkan istana Wu Feiyan, Wu Bolin bertanya kepada Wu Bowen dan Wu Bozong, "Bowen, Bozong, kalian berdua berencana pergi kemana?" Wu Bowen berkata, "Saya ingin kembali ke Tiongkok, tetapi setelah mempertimbangkannya dengan cermat, Tiongkok mungkin adalah tempat tersulit untuk menemukan peluang. Jadi saya berencana melakukan sebaliknya dan pergi ke Amerika di barat." Wu Bozong berkata, "Kalau begitu saya akan kembali ke Tiongkok. Saya hanya akan menganggapnya sebagai perjalanan untuk melihat-lihat dan mengunjungi kembali tempat-tempat lama. Saya tidak tahu apa yang telah ditinggalkan masa lalu." Wu Bolin berkata, "Kaisar memberi kita waktu setahun ini bukan agar kita bisa mengunjungi kembali tempat-tempat lama, tetapi untuk mencoba membantu Kaisar mendapatkan lebih banyak bahan langka dan berharga. Jika Kaisar berkenan, beliau mungkin akan memberi kita beberapa pil penambah ki, dan mungkin istana Niwan dapat dibuka dengan lancar." Wu Bozong berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau begitu Audio aku tidak milik akan Software kembali ke Channel. Tiongkok. Kita akan membicarakannya nanti. Aku ingin pergi ke Gurha. Dahulu tempat itu kaya akan bahan obat yang dibutuhkan untuk alkimia. Banyak kultivator pergi ke sana untuk mencari keabadian. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu di sana." Gurha adalah nama lama Nepal selama dinasti Qing. Karena 8 dari 10 gunung tertinggi di dunia terletak, sebagian atau seluruhnya, di Nepal, dan merupakan rumah bagi beberapa harta karun langka dan berharga. Tempat itu memang menarik beberapa kultivator untuk mencari keabadian di masa lalu. Di tempat-tempat terpencil ini, banyak peninggalan kultivator yang tertinggal. Wu Bozong merasa bahwa kemungkinan menemukan bahan alkimia di sana akan lebih besar. Wu Bolin mengangguk dan berkata, "Karena kau akan pergi ke timur dan barat, aku akan pergi ke utara atau selatan." Tepat ketika ketiga tetua itu aktif bersiap untuk memasuki dunia, Iliad, yang berlabuh di pelabuhan, tiba waktu makan malam. Kapten secara khusus memberitahu semua orang untuk pergi ke restoran, menjelaskan bahwa dia ingin memperkenalkan keempat personel yang baru naik ke kapal kepada seluruh kru. Para anggota kru juga merasa ini sangat normal. Dalam keadaan normal,
para ahli yang naik ke kapal akan tinggal bersama semua orang setidaknya selama 10 hari. Dan saling mengenal tentu akan membuat segalanya jauh lebih mudah nantinya. Jadi, ketika Ye Chen dan Lin Waner tiba di restoran, semua anggota kapal penelitian Iliad sudah berkumpul di sana. Para pelaut Nordik ini menyusun meja makan kapal untuk membentuk meja ekstra panjang hampir 10 meter, yang kemudian diisi dengan berbagai macam makanan, terutama hidangan laut dan daging Nordik, termasuk salmon asap, berbagai sosis, udang, dan kepiting. Kapten John Torresen, yang dipengaruhi oleh sugesti psikologis Ye Chen, tentu saja sangat patuh kepadanya dan karenanya sangat sopan. Sambil tersenyum, dia berkata kepada semua orang, "Ayo, semuanya, mari kita bertepuk tangan dan menyambut Tuan Louis, ahli meteorologi, dan ketiga wanita cantik yang menyertainya juga ahli meteorologi." Kemudian dia berbisik kepada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, Tuan Louis, kita masih belum tahu bagaimana memanggil ketiga wanita ini." Ye Chen tersenyum tipis, melepaskan sedikit energi spiritual, dan berkata kepada semua orang, "Tuan dan Nyonya, kami membutuhkan bantuan dan perhatian Anda untuk beberapa waktu ke depan. Kami berempat memiliki kebiasaan hidup yang agak tidak biasa. Jadi mohon jangan mengganggu kami atau menanyakan tentang perilaku kami. Jika kami membutuhkan bantuan, mohon lakukan yang terbaik dan jangan malas atau mencoba menghindari tugas Anda. Perlakukan kami sebagai tamu kehormatan Anda dengan sepenuh hati, mengerti?" Ketiga wanita itu tidak bisa menahan tawa mendengar ini. Bagaimana mungkin seseorang meminta bantuan seperti itu? Sungguh tidak sopan. Namun, mereka juga tahu bahwa Ye Chen tidak meminta bantuan. Dia telah secara halus memengaruhi mereka secara mental. Oleh karena itu, mereka dapat melihat bahwa anggota kru, yang awalnya agak curiga terhadap identitas keempat orang itu, langsung kehilangan semua keraguan dan rasa ingin tahu mereka setelah mendengar kata-kata Ye Chen. Mereka semua menjawab serempak, seperti tentara yang menerima perintah, dengan sangat serius, mengerti. Ye Chen mengangguk dan melanjutkan, "Kalian tidak boleh memberitahu siapapun apapun tentang kami. Saat kalian kembali, kalian akan benar-benar lupa bahwa kalian pernah melihat kami berempat, dan kalian akan benar-benar lupa bahwa kami pernah naik kapal ini. Apakah kalian semua mengerti?" "Mengerti," jawab kelompok itu serempak lagi. Ye Chen merasa puas dan lega. Selama orang-orang ini, dan mereka yang saat ini berada di stasiun penelitian Nordik, telah dipengaruhi secara halus, mereka tidak akan mengungkapkan keberadaan mereka berempat kepada siapapun setelah mereka pergi. Oleh karena itu, tidak ada yang akan ingat bahwa mereka berempat telah tinggal di stasiun penelitian untuk menghabiskan musim dingin Antartika. Selama 3 hari berikutnya, Ye Chen dan kelompoknya menunggu di kapal penelitian untuk kesempatan melintasi Roaring Forties. Selama beberapa hari berikutnya, beberapa kapal penelitian lagi tiba di pelabuhan Ushuaia,
menghasilkan pemandangan spektakuler lebih dari selusin kapal penelitian yang berlabuh secara bersamaan, menunggu untuk memasuki lingkaran Antartika. Pada malam keempat, Kapten John Torreson tiba-tiba mengumumkan melalui interkom, perhatian seluruh personel. Petugas pelabuhan telah memberitahu kami bahwa angin dan gelombang di Selat Drake telah mereda, memberikan peluang yang baik. Mereka menginstruksikan kita untuk segera bersiap dan siap berangkat kapan saja dalam 1 jam ke depan. Bersambung.